Surah Al-An'am ayat 1-18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada surat Al-An'am, surat ke-6, termasuk surat Al-Makkiyah. 1. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu. 2. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dia menetapkan ajal kematianmu, dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui olehnya. Namun demikian kamu masih meragukannya. Ayat 2 ini menjelaskan tentang menetapkan ajal ataupun menetapkan kapan kematian yang batas waktu hanya diketahui oleh Allah. Kemudian ayat 3. Dan dialah Allah yang disembah di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan, dan mengetahui pula apa yang kamu kerjakan. Asbabun nuzul ayat 1-3, Ibnu Abbas mengatakan bahwa ketiga ayat ini diturunkan Allah untuk memuji zatnya sendiri, sebagai bantahan terhadap anggapan orang-orang Nasrani Allah mempunyai anak, yaitu Nabi Isa, dan orang-orang Yahudi para malaikat adalah anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ibnu Jarir. 4. Dan setiap ayat dari ayat-ayat Tuhan yang sampai kepada mereka ataupun orang kafir, semuanya selalu diingkarinya. 5. Sungguh mereka telah mendustakan kebenaran Al-Quran ketika sampai kepada mereka, maka kelak akan sampai kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan. 6. Tidaklah mereka memperhatikan beberapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan, padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukannya di bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Kami curahkan hujan yang lebat untuk mereka, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa-dosa mereka sendiri, dan kami ciptakan generasi yang lain setelah generasi mereka. Ayat 6 ini menjelaskan bahwa ada kehidupan awal, dari mulai kehidupan jin, beberapa generasi, kemudian ada kehidupan manusia, yaitu kehidupan dimulai dari Nabi Adam. 7. Dan sekiranya kami turunkan kepadamu Muhammad tulisan di atas kertas, sehingga mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri, niscaya orang-orang kafir itu akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Ini terkait dengan berapa banyak pertanyaan orang Yahudi ataupun Israel, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan dalam bentuk buku sekaligus. 8. Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan malaikat kepadanya, kepada Muhammad? Jika kami turunkan malaikat kepadanya, tentu selesailah urusan itu. Tetapi mereka tidak diberi penangguhan sedikit pun. 9. Dan sekiranya Rasul itu kami jadikan dari malaikat, pastilah kami jadikan dia berwujud laki-laki. Dan dengan demikian itu, pasti kami akan menjadikan mereka tetap ragu, sebagaimana kini mereka ragu. 10. Dan sungguh beberapa rasul sebelum engkau Muhammad telah diperolok-olokkan, sehingga turunlah ajab kepada orang-orang yang mencemoohkan itu sebagai balasan olok-olokan mereka. 11. Katakanlah Muhammad, jelajahilah bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu. Asbabun nuzul ayat 4-11. Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat-ayat tersebut diturunkan sehubungan dengan kebinasaan orang-orang musyrikin yang terbiasa mengingkari ajaran Rasulullah, juga sebagai penegas tentang masalah yang menyebabkan mereka melakukan kekafiran dan ancaman terhadap mereka. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. 12. Katakanlah Muhammad, milik siapakah apa yang di langit dan di bumi? Katakanlah milik Allah. Dia telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Dia sungguh akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman. 13. Dan miliknya lah segala apa yang ada pada malam dan siang hari, dan dialah yang maha mendengar, maha mengetahui. 14. Katakanlah Muhammad, apakah aku akan menjadikan pelindung selain Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal dia memberi makan dan tidak diberi makan? Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar aku menjadi orang yang pertama berserah diri kepada Allah, dan jangan sekali-kali kamu masuk golongan orang-orang musyrik. 15. Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan ajab hari yang besar ataupun hari kiamat jika aku mendurhakai Tuhanku. 16. Barang siapa dijauhkan dari ajab atas dirinya pada hari itu,
maka sungguh Allah telah memberikan nikmat rahmat kepadanya, dan itulah kemenangan yang nyata. 17. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia maha kuasa atas segala sesuatu. 18. Dan Dialah yang berkuasa atas hamba-hambanya, dan Dia maha bijaksana, maha mengetahui. Asbabun Nuzul ayat 12-18, menurut Muhammad bin Ka'ab, ayat-ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan orang-orang Yahudi, Nasrani, dan kaum kafirin yang sering mengatakan kepada Rasulullah bahwa ada Tuhan selain Allah. Selain itu, mereka lebih menyukai menyembah Tuhan selain Allah. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Demikian ayat 18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-An'am ayat 19-32, penyesalan kaum kafir akhirat. Kita lanjut pada surat Al-An'am ayat 19. Katakanlah Muhammad, siapakah yang lebih kuat kesaksiannya? Katakanlah, Allah, Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Al-Quran ini diwahyukan kepadaku, agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Dapatkah kamu benar-benar bersaksi bahwa ada Tuhan-Tuhan lain bersama Allah? Katakanlah, aku tidak dapat bersaksi. Katakanlah, sesungguhnya hanya Dialah Tuhan yang Maha Esa, dan aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah. Ayat 20. Orang-orang yang telah kami berikan kitab kepadanya, mereka mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anaknya sendiri. Orang-orang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman kepada Allah. 21. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengadakan suatu kebohongan terhadap Allah, atau yang mendustakan ayat-ayatnya? Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak beruntung. Asbabun Nuzul ayat 19-21. Ibnu Abbas mengatakan bahwa ketiga ayat ini diturunkan berkenaan dengan Naham bin Zaid, Kardum bin Ka'ab, dan Bahri bin Amru yang bersengketa ketika menghadap Rasulullah. Hai Muhammad, tidakkah engkau mengetahui bahwa ada Tuhan selain Allah? Rasul bersabda, tidak ada Tuhan selain Allah. Aku diutus dengan membawa penjelasan, dan dengan beriman kepada Allah, aku berdakwah kepada kalian. Hadis riwayat Ibnu Ishaq dan Ibnu Jarir. Ayat 22. Dan ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan mereka semua, kemudian kami berfirman kepada orang-orang yang menyekutukan Allah, di manakah sembahan-sembahanmu yang dahulu kamu sangka sekutu-sekutu kami? Ayat 23. Kemudian tidaklah ada jawaban bohong mereka, kecuali mengatakan, demi Allah, ya Tuhan kami, tidaklah kami mempersekutukan Allah. 24. Lihatlah bagaimana mereka berbohong terhadap diri mereka sendiri, dan sesembahan yang mereka ada-adakan dahulu akan hilang dari mereka. 25. Dan di antara mereka ada yang mendengarkan bacaanmu Muhammad, dan kami telah menjadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak memahaminya, dan telinganya tersumbat. Dan kalaupun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir ini berkata, ini Al-Quran tidak lain hanyalah dogengan orang-orang yang terdahulu. Asbabun Nuzul ayat 22-25. Ibnu Abbas mengatakan bahwa ketika turun surat Al-Mujadalah ayat 18 diturunkan, kaum munafik tidak dapat menerima kabar ini. Oleh karena itu diturunkanlah keempat ayat ini yang menegaskan keadaan mereka akibat kedustaan mereka terhadap diri sendiri, yaitu menganggap Al-Quran sebagai dogengan belaka. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Ayat 26. Dan mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran, dan mereka sendiri menjauh diri daripadanya, dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadari. Asbabun Nuzul ayat 26. Menurut Said bin Abi Hilal, ayat ini diturunkan berkenaan dengan perilaku 10 paman Rasulullah. Mereka sengaja terang-terangan dekat dengan beliau, tetapi diam-diam paling gigih menghalangi dakwah yang disampaikan Rasul. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Ayat 27. Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman. Ayat 28. Tetapi sebenarnya, bagi mereka telah nyata kejahatan yang mereka sembunyikan dahulu. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan mengulangi kembali apa yang telah dilarang mengerjakannya. Mereka itu sungguh pendusta. Ayat 29. Dan tentu mereka akan mengatakan pula, hidup hanyalah di dunia ini, dan tidak akan dibangkitkan. Ayat 30. Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya, tentulah engkau melihat peristiwa yang mengharukan. Dia berfirman, bukankah kebangkitan ini benar? Mereka menjawab, sungguh benar demi Tuhan kami. Dia berfirman, rasakanlah azab ini, karena dahulu kamu mengingkarinya. Ayat 31. Sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah, sehingga apabila kiamat datang kepada mereka secara tiba-tiba, mereka berkata,
Alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu, sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Alangkah buruknya apa yang mereka pikul itu. 32. Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Asbabun Nuzul ayat 27 sampai 32. Menurut Abi Marzuk, ayat-ayat tersebut diturunkan sehubungan dengan kebiasaan kaum kafirin dan munafikin yang selalu memusuhi dakwah Rasulullah. Mereka lebih mendambakan kehidupan dunia dengan melupakan kehidupan akhirat, dan juga sebagai penegas tentang keadaan mereka kelak di hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Demikian ayat-ayat 32. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.